نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri seorang hamba. Kita memujinya serta mengagungkannya dengan senandung takbir dan tauhid yang senantiasa kita ucapkan. Kaum muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari di mana umat Islam kembali diingatkan pada perjalanan hidup seorang manusia agung, perjalanan hidup seorang penyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat yang tengah tenggelam dalam penyembahan kepada berhala. Perjalanan hidup yang dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita jadikan contoh dan tauladan. Itulah perjalanan hidup Khalilullah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan Nabi Ibrahim contoh dalam dakwah dan manhajnya. Allah Ta'ala berfirman, "Thumma awhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, hendaklah kamu mengikuti agamanya Ibrahim yang murni di atas tauhid, dan tidaklah ia itu termasuk orang-orang musyrikin. Begitu besar upaya dan usaha Nabi Ibrahim berdakwah kepada tauhid. Kegigihan itu tampak dari keberanian beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, yang berujung pada dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kegigihan beliau juga tampak pada usaha mendakwahkan bapak beliau kepada tauhid dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Mari kita simak bersama apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengajak bapaknya kepada tauhid, sebagaimana Allah telah abadikan peristiwa ini dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, serta tidak mampu menolongmu sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak engkau miliki, maka ikutilah aku pasti akan menunjukimu jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya.
wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu telah durhaka kepada Allah, kepada Ar-Rahman, kepada yang Maha Pengasih. Ya abati, inni akhafu an yamassaka adzabun min Ar-Rahman fatakuna lisyaitan waliya. Wahai ayahku, sungguh aku khawatir jangan-jangan engkau akan ditimpa azab dari Allah, lantas engkau akan menjadi rekan bagi syaitan. Inilah seruan Nabi Ibrahim, seruan yang terpancar dari cinta seorang anak kepada bapaknya, yang penuh dengan harapan agar bapaknya bisa berlepas diri dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah jawaban sang ayah, bagaimanakah jawaban bapa kepada ketulusan, kepada seruan yang tulus dari seorang anak ini? Ayahnya berkata, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim? Illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Bapaknya menjawab, "Hai Ibrahim, apakah kamu benci pada Tuhan-Tuhanku ini? Apakah kamu tidak suka kepada Tuhan-Tuhanku ini? Apabila kamu tidak berhenti dari caramu ini, maka aku akan sungguh merajammu, melemparmu, dan hendaklah kamu setelah itu meninggalkan diriku." Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah keadaan setiap nabi, setiap utusan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengkonsentrasikan dakwah mereka pada tauhid. Yang demikian tidaklah mengherankan. Ketika para nabi mengkonsentrasikan dakwahnya kepada tauhid, yang demikian tidaklah mengherankan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan jalan dakwah bagi para utusannya sebagaimana Allah taala telah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, yang menyuruh manusia kepada tauhid dan meninggalkan taghut. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid yang merupakan misi utama dakwah Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi seluruhnya sangat disayangkan. Justru kini telah banyak tidak dipahami lagi oleh kaum muslimin. Mereka tidak lagi mengenal mana hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul dan mana hakikat kesyirikan. Dan itu terlihat dari banyaknya praktek-praktek kesyirikan di tengah masyarakat kita. Kesyirikan justru kini telah dianggap sebagai sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatasnamakan tawassul, taqarrub dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kaum musyrikin dahulu pada zaman jahiliyah mereka menyembah berhala, mereka menyembah tuhan-tuhan mereka dari berhala bukan lantaran mereka menganggap bahwa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang menciptakan mereka, bukan lantaran mereka menganggap bahwa berhala-berhala tersebut yang memberikan mereka rezeki. Bahkan orang-orang musyrikin itu mereka benar-benar meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan mereka rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang hal ini, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakanlah pada mereka wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang memberikan rezeki pada mereka dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa pula yang mampu mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati dan mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup? Dan siapakah juga yang mengatur alam ini? Mereka akan menjawab Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang menghidupkan benda yang mati, dan Allah pula yang mematikan benda yang hidup. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau memang demikian kondisinya, kalau memang demikian kenyataannya bahwa mereka orang-orang musyrikin mengakui bahwa Allah lah Tuhan mereka yang menciptakan mereka, lantas di manakah letak kesyirikan kaum musyrikin? Di manakah inti kesesatan kaum musyrikin pada waktu itu? Maka simaklah bersama jawaban yang diberikan oleh Al-Quran terhadap pertanyaan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una indallah." Orang-orang musyrikin, mereka yang menyembah selain Allah SWT, sesuatu yang tidak mampu mendatangkan bahaya atau manfaat bagi mereka. Sementara mereka berkata, apa-apa yang kami sembah ini tidaklah kami menyembahnya melainkan untuk sebagai pemberi syafaat kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah berhala-berhala ini hanya sekedar untuk memberikan syafaat di depan Allah kelak di akhirat. Ini hakikat keyakinan
yang dimiliki oleh kaum musyrikin dahulu terhadap berhala-berhala mereka, bahwa berhala-berhala tersebut hanyalah sebagai pemberi syafaat bagi mereka, bahwa berhala-berhala tersebut hanya sebagai wasilah atau perantara antara mereka dengan Allah, yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengadakan Tuhan selain Allah, mereka berkata, kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini, melainkan tujuannya, melainkan untuk agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah, agar berhala-berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tujuan mereka adalah Allah, yang mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak tenang dalam mendekatkan diri pada Allah, melainkan dengan menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah atau perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh inilah hakikat kesyirikan yang sebenarnya. Karena sesungguhnya Rabb kita Allah Azza wa Jalla tidaklah mengizinkan kita untuk menjadikan orang-orang saleh tersebut setelah meninggalnya untuk dijadikan wasilah atau perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan kini apabila kita melihat realita mayoritas umat Islam yang begitu sangat antusias berbondong-bondong ke kubur orang-orang saleh, ke makamnya para wali dengan berkorban harta dan waktu yang tidak sedikit. Dan andaikan kita bertanya kepada mereka, kenapa kalian menyembelih di kuburan? Bukankah menyembelih itu hanya untuk Allah? Kenapa kalian mesti berdoa di makam orang-orang saleh? Bukankah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa langsung kepadanya? Maka tentulah mereka akan menjawab, kami menyembelih di makam ini agar kelak pemilik makam ini memberikan syafaat kepada kami dengan Allah. Kami berdoa di sini agar doa kami lebih cepat sampai kepada Allah, agar hajat kami lebih cepat kami dapatkan. Kami berdoa di sini agar pemilik makam ini menyampaikan doa dan hajat kami kepada Allah. Sekali lagi wahai kaum muslimin, yang mereka inginkan adalah Allah, tujuan mereka adalah Allah. Akan tetapi mereka tidak tenang dalam takarrub mereka, dalam doa mereka kepada Allah, kecuali dengan menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh alasan yang mereka kemukakan itu adalah alasan yang sama yang dikemukakan juga oleh kaum musyrikin jahiliyah tatkala mereka menyembah berhala-berhala mereka. Karena pada dasarnya berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin dahulu itu dahulunya adalah orang saleh semasa hidup mereka. Dan sungguh ini adalah dua kondisi, dua realita yang sungguh sangat sama. Bedanya hanyalah kaum musyrikin terdahulu, mereka dengan jelas dan tegas menolak kalimat la ilaha illallah, sementara mereka hari ini mengaku Islam sebagai agama. Akan tetapi praktek yang terjadi pada dasarnya tidaklah berbeda. Sebuah kaidah mengatakan al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Inti urusan itu, inti permasalahan itu adalah pada kenyataannya, realitanya dan isinya, meskipun label dan penamaannya berbeda. Dan kondisi inilah yang dulu pernah disinyalir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapan beliau, satunqadu ural islami urwatan idza nash'atil islami man la ya'rifu jahiliyah. Akan terputus, akan terlepas tali ikatan agama ini sehelai demi sehelai, seutas demi seutas. Yang itu terjadi apabila ada generasi-generasi dalam Islam yang tumbuh akan tapi mereka tidak paham akan hakikat agamanya orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Kaum muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran lain yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tingginya ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dituntut dari setiap yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari setiap menyatakan cinta kepada Rabb-Nya. Karena demikianlah sejatinya sifat seorang membuktikan ucapan cintanya, pernyataan cintanya kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.